وعلى علينا من بركاته في الدين والدنيا والآخرة amin ya rabbal alamin. Puji syukur tak henti-hentinya senantiasa kita panjatkan kehadiran Allah Rabbuna Al-Ghafur, Allah Subhanahu wa taala. Shalawat beserta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada haribaan Nabi kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam ajma'in. Para jemaah sekalian, mari kita lanjutkan kembali kajian kita dalam kajian fikih kitab Fathul Qorib. Kemarin kita masih menceritakan tentang sholat berjamaah. Sesi terakhir di dalam bab sholat berjamaah, muallif hadzal kitab atau pengarang kitab berkata tatimmatun, yang mana ini adalah sesuatu kesempurnaan terakhir dalam bab berjamaah. Afdhalul jama'ati al-jama'atu fil jumu'ah thumma fi subhiha thumma fi subhi ghairiha. Yang paling afdal, paling utama, paling top melaksanakan sholat berjamaah yaitu al-jama'atu bil jumu'ah, sholat berjamaah Jumat. Jadi level paling afdal sholat berjamaah itu adalah sholat berjamaah Jumat. Makanya kemarin sudah disampaikan, ketika seseorang menjadi imam di sholat 5 waktu, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, tidak berniat jadi imam, tetap sholat berjamaahnya sah. Cuma imam tidak punya pahala sholat berjamaah. Ada bedanya di dalam sholat Jumat. Kalau di dalam sholat Jumat, seorang imam wajib niat menjadi imam Jumat. Karena ketika tidak berniat, maka sholatnya tidak sah. Ketika sholatnya tidak sah, maka jumuahnya tidak sah. Menyangkut semua. Jadi yang paling afdal sholat berjamaah Jumat. Tsumma fi subhiha, kemudian subuh hari Jumat. Ya. Level kedua afdal berjamaah itu adalah sholat subuh hari Jumat. Kemudian tsumma fi subhi ghairiha, kemudian subuh sholat selain sholat Jumat, selain subuh hari Jumat. Jadi level pertama sholat berjamaah Jumat, level kedua subuh hari Jumat, kemudian subuh selain hari Jumat, subuh hari Sabtu, hari Ahad, hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Kemudian tsumma fil isya, yang keempat adalah berjamaah sholat isya. Kemudian tsumma fil asri, yang kelima berjamaah sholat asar. Wa ammal jamaah fil zuhri wal jamaah fil maghrib fahuwa sawa. Adapun berjamaah sholat maghrib dan sholat zuhur maka levelnya sah. Oh, ini dalam afdal sholat berjamaah, dalam tingkatan sholat berjamaah. Adapun kalau secara pahala sholat berjamaah, kita sudah tahu bahwa sholatul jamaati afdalu min sholatil fardhi bi 27 darajat. Bahwa sholat berjamaah 27 derajat dibandingkan sholat sendiri. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Lanjut. Wa tanqati'ul jama'ah bi khuruji imamihi min sholatihi bi hadatsin aw ghairihi. Terputus sholat berjamaah manakala si imam keluar dari berjamaah. Soalnya gimana? Misalnya kita sholat berjamaah dengan imam, ternyata imam itu di pertengahan hadas, keluar angin, atau dia batal, maka saat itu terputus berjamaah.
Ya maksudnya kan bagi imam jadi imam keluar angin, ayo teruskan, wah, ya bener, udah keluar angin selesai, batal sholatnya. Makanya memang kan kalau jadi imam, nah ini kalau misalnya imam batal, yang mengganti di belakang ada, nggak usah disuruh juga. Disebut khalifatul imam, mengganti imam. Misalnya imam batal, jadi kalau imam batal ya keluar, selesai. Nanti yang menggantikan di belakangnya ke depan maju, ya, untuk mengganti posisi imam, melanjutkan imam yang pertama. Kemudian di sini walil ma'mum qat'uha bi niyyatil mufaraqah lakinnahu yukrahu illa limudrik. Bagi makmum itu boleh berpisah dari imam dengan niat mufaraqah. Misalnya sedang sholat berjamaah, si makmum tiba-tiba saya mah hayang tereh sholatnya. Iya boleh dia berputus berjamaah dengan imam dengan niat mufaraqah. Dalam arti berniat akan berpisah dengan imam, boleh. Cuma makruh kalau tidak ada udzur. Tapi kalau ada udzur, ada alasan, nah itu tidak makruh. Sebenarnya seperti apa? Diberi contoh di sini. Kamarotin, seperti sakit misalnya. Kita sholat berjamaah, kita posisi jadi makmum. Ternyata pusing kepala kemauan. Waduh, sakit kepala. Udah, kalau diselesaikan, kok pusingnya akan semakin parah ya jika ya bisa jurnalin. Nah, itu boleh. Niat berputus dari imam, niat memisahkan diri dari imam, menyelesaikan sholat sendiri. Bukan hari sholat kamu baru bisa ada dikebutkan gitu kan? Boleh, itu mah tidak makruh karena ada udzur. Atau apa? Watak milih imamin, atau imamnya lama. Oh, jadi imam lila bisa dianggap parah, ilmu. Sholat berjamaah subuh, mau naik kereta baik. Ternyata imam itu baca Yasin, oh cuma Yasin ya. Cuma akhirnya karena udah baca Yasin, niat para imam bener ya ramai, keburu kereta jalan, nanti akhirnya dia yang kepala menyelesaikan sendiri, selesai, bisa. Ternyata si imamnya juga nipu, Yasin wal Qur'anil Hakim, Allah Akbar, katib imam yang para ini. Kalau memang harus jadi imam itu kan saya sering bilang jadi imam itu memang harus bisa melihat situasi jamaah. Jadi kalau misalnya imam lama, nah itu bagi makmum yang ada kepentingan bisa niat. Oh ini mau bisanya bener, udah mau naik kereta baca sabihis ya lumayan memang. Waduh, udah yang niat mufaraqah ya selesai berniat berpisah dari imam menyelesaikan sholat. Kalau ada udzur, ada alasan seperti itu boleh, tidak makruh. Kemudian selanjutnya walau adrokal masbuk al imam fi ruku'in mahsubin lil imam wa ma'ana yaqinan qabla irtifa'i imamiyah apalagi adrokal. Ketahuilah kan bahwa seorang makmum itu ada yang disebut makmum muwafiq, ada makmum masbuk. Makmum muwafiq itu makmum yang ikut dari awal dengan imam, itu disebut makmum muwafiq. Atau misalnya ikut di pertengahan tapi dia juga bisa membaca surah Al-Fatihah dengan sempurna, itu disebut muwafiq. Ada masbuk itu ada masbuk rokaat, tertinggal dengan rokaat. Misalnya menemukan imam ternyata sudah 1 rokaat atau 2 rokaat. Ada masbuk Fatihah, dia tidak cukup untuk membaca surah Al-Fatihah. Maka saya sering bilang, ketika seorang makmum masuk ke dalam masjid mendapati imam sedang membaca surah, kalau di sholat jahriyah, di sholat maghrib, isya atau subuh, maka bagi makmum itu langsung takbiratul ihram, langsung fokus membaca surah Al-Fatihah. Tidak usah membaca doa iftitah, karena doa iftitah bagian daripada kesunatan.
kesunahan, sedangkan Al-Fatihah hukumnya wajib. Apalagi kalau misalnya sholatnya sirriyah, sholat yang pelan, zuhur asar, sholat anu di silent kan, karena maghrib, isya, subuh, maghrib gitu mah. Zuhur asar mah silent dah. Apalagi baru masuk ternyata imam sudah takbiratul ihram Allahu Akbar, kemudian baca apa? Ya ternyata Bismillahirrahmanirrahim, langsung ruku, ikut ruku, jangan diselesaikan Al-Fatihah. Karena kalau dia fokus menyelesaikan Al-Fatihahnya, kemudian nanti si imam itu keburu tidak, maka tetap tidak mendapatkan rokaat. Gitu. Makanya di situ berlaku bahwa al-imam junnah, bahwa imam itu penanggung jawab dalam hal itu. Jadi ketika kita ikut imam sedang sholat, kita datang Allahu Akbar, takbiratul ihram, kemudian Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, ternyata imam ruku, langsung ikut ruku. Bahkan di sini walau adrokal mas'u fi ruku'in mahsub, datang kita ke masjid, ternyata imam itu sedang posisi ruku. Ya. Datang ke masjid, imam sedang posisi ruku. Maka memang si imam juga di sini memang ada sunnah intidor. Sunnah intidor itu sunnah menunggu. Kalau misalnya menjadi imam, terdengar misalnya ada yang masuk dan kita memang itu benar yang masuk kayaknya gitu, mau jamaah, itu sunnah intidor. Intidor itu kita rukunya agak dilamakan supaya yang baru masuk ke bagian rakaat. Dan ketika misalnya imam sedang ruku, maka pas begitu makmum datang langsung takbiratul ihram Allahu Akbar, langsung ikut ruku. Di situ tidak bermasalah ketika takbirnya satu kali. Yang penting niat takbirnya takbiratul ihram. Kan yang wajib itu takbiratul ihram. Kalau takbir intiqal itu sunnah, berpindah-pindah tuh, mau ruku takbir, tidak takbir itu kan takbir intiqal disebutnya. Yang wajib itu takbir taharruk atau takbiratul ihram. Jadi pas begitu misalnya datang imam sedang ruku, datang kita masuk takbir Allahu Akbar, ya takbiratul ihram, ikut ruku dengan imam. Ternyata ikut ruku watma'anna yakinan, dan ikut tumakninah di dalam ruku dengan imam. Walaupun sekedar membaca subhanallah, kan sedikit tumakninah itu membaca subhanallah, sekedar membaca ternyata ikut dengan imam, maka dia tetap mendapatkan satu rakaat. Hadisnya kata Nabi, man adroka rukunan adroka rakaatan. Orang yang bermakmum menemukan ruku dengan imam tumakninah, maka dia mendapatkan satu rakaat. Ya, gitu. Imam ternyata mendapati imam sedang ruku, kita datang takbiratul ihram Allahu Akbar, kemudian ikut ruku. Ternyata ikut ruku, bahkan sempat membaca subhanarabbiyal azim wa bihamdihi satu kali, maka itu tetap dihitung mendapatkan satu rakaat. Tapi kalau misalnya dia datang, imam sedang ruku, kita takbiratul ihram, kemudian pas ke bawah, imam ke atas, paling disebutnya teman, maka itu mah tidak mendapatkan rakaat. Karena yang mendapatkan rakaat itu harus ikut tumakninah dengan ruku. Paham ya? Karena di sini kadang-kadang seperti itu. Kalau kita yakin mendapati tumakninah di dalam ruku dengan imam, dapat satu rakaat. Tapi kalau tidak menemukan yang tadi paling bangga, imam kalau bermain ke kanan, maka itu tidak mendapatkan satu rakaat. Tapi teruskan sholat. Ulang takbiratul ihram, gagal itu mana rakaat lagi batalkan itu, lanjut sholat. Biji gitu, aduh, terkabur. Lanjut sholatnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dan juga sholat berjamaah itu masih bisa hasil ketika bermakmum kepada imam yang mana imam tersebut sedang di tahiyat akhir, bahkan sebelum salam. Misalnya imam sedang tahiyat akhir, kemudian kita datang, ya udah takbiratul ihram Allahu Akbar, kemudian langsung ikut duduk tahiyat akhir dengan imam. Itu di situ juga hasil berjamaah. Pahala berjamaah tetap hasil.
Mendapatkan 27 Ramadan, 27 derajat insya Allah. Tapi tentu 27-nya enggak sama dengan yang awal. Yang awal 27 karung, ya 27 gebel. Tetap menang lah, mau berjamaah insya Allah. Tetap kata tadi masuk berjamaah. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Selesai kalau berjamaah. Lanjut paslun fi qasris shalah wa jam'iha. Dalam pasal ini akan menceritakan tentang mengqasar salat dan menjamak salat. Wal aslu fil qasri qabla al-ijma' qauluhu ta'ala. Dalil tentang masalah mengqasar salat sebelum ijma' para ulama, maka ayat Al-Qur'an yang mengatakan wa idza darabtum fil ardi falaysa 'alaikum junahun an taqsuru minas shalah. Dan ketika kalian melakukan perjalanan safartu, bepergian di muka bumi ini, ya bepergian darat maupun bepergian laut maupun kapal udara itu, maka falaisa 'alaikum junahun an taqsuru minas shalah. Tidak mengapa ketika mengqasar salat. Mengqasar salat itu nanti kedepannya yang salatnya 4 rakaat jadi 2. Berarti yang bisa diqasar itu zuhur, asar sama isya. Maghrib tidak bisa, jadi hiji setengah. Oh, bisa. Subuh jadi hiji, tidak bisa. Yang bisa itu 4 rakaat, zuhur, asar, dan isya. Dikosor itu jadi 2, yang tadinya 4 menjadi 2. Nah, di sini ada sahabat yang bernama Ya'la bin Umayyah bertanya kepada Sayyidina Umar bin Khattab, wahai Sayyidina Umar, bukankah itu Allah Subhanahu wa ta'ala membolehkan mengqasar salat itu dalam keadaan takut diserang oleh orang kafir, karena kedepannya ada in khiftum ayyaftinakum minal ladzina kafaru. Jadi ada in khiftum, boleh mengqasar salat ketika takut daripada diserang oleh orang-orang kafir. Ini sahabat Ya'la bertanya kepada Sayyidina Umar, bagaimana kalau dalam keadaan sekarang? Kan sekarang aman. Kata Ya'la kepada Sayyidina Umar. Akhirnya kata Sayyidina Umar, ajib tu bima ajib tamin. Aduh, pertanyaan yang aneh juga kata Sayyidina Umar. Saya pun tidak bisa menjawab. Akhirnya bercerita kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, bagaimana tentang ayat tersebut yang boleh mengqasar salat kalau misalnya takut diserang oleh orang kafir? Apa kata Nabi? Itu tidak hanya khusus kepada orang-orang yang takut diserang orang kafir. Yang penting mengqasar salat itu ketika melakukan perjalanan yang perjalanannya lebih daripada 90 km. Maka apa kata Nabi dalam hadisnya? Shadaqatun tasaddaqallahu biha 'alaikum faqbalu shadaqatah. Maka tentang mengqasar salat itu hadiah dari Allah, sedekah dari Allah Subhanahu wa taala yang bisa kalian terima, yang harus kalian terima gitu. Jadi mengqasar salat dalam keadaan aman pun itu bagian daripada pemberian Allah Subhanahu wa taala. Sedekah atau rukhsah itu kemurahan, dispensasi dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tadi Allah mengatakan wa idza darabtum fil ardi, ketika melakukan bepergian. Maka yang dimaksud di sini al-ibad bis safar, tentu yang boleh diqasar salat itu ketika melakukan perjalanan jauh gitu. Jadi ada ketentuannya. Lama yaqrubu minhu, tidak perjalanan dekat. Jadi perjalanan yang jauh yang bisa diqasar salat tersebut. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah.
diperlakukan qasar sejak tahun ke-4 Hijrah. Kalau diberlakukan jamak sejak tahun ke-6 Hijrah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di sini tentang melakukan safar perjalanan, sebagian ulama mengatakan bahwa perjalanan itu nikmatun minal adab. Jadi memang melakukan perjalanan itu sebahagian daripada siksaan. Apalagi perjalanan jauh, kan diantaranya perjalanan yang jauh itu sebagai siksaan. Seperti misalnya perjalanan jauh, udah macet, apalagi kalau keluarga kita ikut, berarti berpisah dengan keluarga gitu. Kan di sini ada dispensasi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Wa yajuzu lil musafir, boleh bagi orang yang melakukan perjalanan ay al-mutalabbisi bis safar, yang bertandang dalam melakukan perjalanan, qasrus sholatir rubaiyati, mengqasar salat yang bangsa 4 rakaat. Tadi zuhur, asar dengan isya. Karena itu yang patokan, zuhur, asar dan isya. Boleh. Tapi bolehnya ini yang udah talabus. Talabus itu sudah bertandang dalam perjalanan. Jadi mengqasar sholat tidak bisa masih di tempat kita di rumah, harus sudah keluar, harus sudah dalam perjalanan. Gitu. Ketentuannya gitu. Misalnya kita mau melakukan perjalanan ke Bandung atau ke Jakarta, yang insya Allah itu sudah boleh mengqasar sholat. Tidak bisa melaksanakan sholat qasarnya di mana? Di rumah. Berikut jamaah juga yang tidak bisa. Kenapa? Karena sudah talabus, harus sudah berangkat dari tempat kita. Dan itu ada ketentuannya. Kalau di sini kesana ya minimal di Ciaul, kalau dari sini ke sana berarti minimal di Sukalarang, gitu. Kalau warga sini, nah itu harus sudah talabus bisa. Kemudian di sini selain boleh mengqasar sholat itu yang sudah bertandang dalam melakukan perjalanannya, juga ada 5 syarat yang mesti diperhatikan yang boleh melaksanakan qasar sholat. Yang pertama, ayyakuna safaruhu fi ghairi ma'siyatin. Tentu yang pertama, melakukan safarnya, melakukan perjalanannya, perjalanan yang bukan sebabnya maksiat. Kalau gitu mah melakukan safar niat mau ngebegal, maling, itu maksiat. Mau melakukan safar mau zina, itu maksiat. Mau pacaran maksiat. Itu mah sudah tidak bisa mengambil rukhsah kalau niatnya sudah mau maksiat. Kenapa? Karena kata Nabi, ar-rukhas la tunatu bil maksiat, bahwa kemurahan dispensasi dari Allah tidak bisa dikaitkan dengan kemaksiatan. Maka di sini yang boleh mengqasar sholat itu ketika melakukan perjalanan yang perjalanannya perjalanan yang bukan maksiat. Baik itu perjalanan wajib seperti apa? Qadha idainin, bayar hutang. Bayar hutang wajib. Ternyata kita tuh punya utangnya ke orang Banten, Pak, wajib dibayar, wajib. Ayah ini main transfer, ini kan berceritanya dulu. Ini tinggal pakai M-banking. Ayah dulu mah saya M-banking berkemana itu ceritanya. Akhirnya wajib bayar, wajib berangkat ke sana ke Banten, boleh mengqasar, boleh. Karena perjalanan baik. Atau perjalanan sunnah, seperti silaturahmi, Pak Haji, silaturahmi, ziarah kubur itu, makam-makam wali, silaturahmi itu boleh mengqasar sholat. Atau safar mubah. Safar mubah itu safar yang perjalanan yang dibolehkan seperti apa? Seperti dagang, safar mubah kayaknya, jualan gitu, jauh jualan ke Tanah Abang, boleh melakukan perjalanan yang mubah. Bahkan sebahagian kita tuh ketika misalnya kita melakukan wisata dalam keadaan niatnya tanazzuh qardin sholih. Tanazzuh itu adalah menenangkan diri supaya bisa menenangkan diri, bisa semangat nanti kembali
ke tempat kita misalnya dalam melaksanakan ibadah, itu ada diperbolehkan mengkosor sholat, tapi niatnya tanasuk. Hari niatnya ya niat untuk para hukum ya kembali tidak bisa mengambil rukhsah untuk kemaksiatan. Jadi yang pertama bahwa syaratnya itu safarnya melakukan perjalanan yang dibolehkan, baik itu perjalanan wajib maupun perjalanan sunnah atau perjalanan umrah. Yang kedua, antakuna masafatuhu sittata asyara farsakhan. Yang kedua, perjalanannya perjalanan yang 16 farsakh. Ya, atau bahasa kita mau adalah berapa? 90 kilo atau lebih. Minimal 90 kilo. Kalau lebih nggak bisa. Bahkan kata Imam Hanafi, kalau sudah dari 3 marhalah 135 kilo itu mah wajib mengkosornya, mengambil rukhsahnya gitu. Kalau menurut mazhab Hanafi. Jadi perjalanan yang memang jauh. Perjalanan yang 90 kilo bahkan lebih. Yang ketiga, ayakun al-qasir muadzin bis shalah ar-rubaiyah. Yang ketiga, syaratnya itu orang yang mengqashar sholat itu adalah orang yang melaksanakan sholat yang 4 rakaat tadi. Sholat duhur, sholat asar, sholat isya, maghrib tidak bisa, subuh juga tidak bisa. Ya katakan gini, dalam rukhsah kemurahan yang bisa diambil oleh seorang musafir, orang melakukan perjalanan itu kan ada jamak, ada qashar, ada jamak qashar. Itu tuh kan bisa dibeda-beda. Misalnya dia melakukan safar tapi nggak mau di qashar mah, tapi pada di jamak hukum mana? Berarti kalau jamak takdim asar ditarik ke mana? Ke duhur. Kalau jamak takhir duhur ditarik asar. Jamak berarti agama sholatnya 4 rakaat. Oh ini mah melakukan safar, mau di jamak mah kata pemantik tapi pada di qashar. Boleh, yang penting tadi sudah 90 5 pada di qashar. Sholat duhur sampai jadi 2 boleh. Asar jadi 2 boleh. Oh ini mah mau jamak, mau qashar boleh juga. Berarti namanya jamaknya qashar. Udah asarnya ditarik ke duhur, kemudian di qashar pula berarti 2 rakaat 2 kan gitu. Nah, maka di sini kalau untuk qashar lama, tentu orang yang melaksanakan qashar sholatnya harus yang sholat 4 rakaat. Bahkan ketika misalnya amal faidah abaran fala tuqda fihi mansuratan. Kalau misalnya pernah lagi melakukan perjalanan, misalnya dia lagi melakukan perjalanan, ternyata bajunya itu kotor. Misalnya di perjalanan kotor, tidak bisa melaksanakan sholat. Akhirnya misalnya dia sholat dengan baju kotor yang nantinya wajib wajib diqodho sholat tersebut kan. Nah maka kalau misalnya seperti itu, nanti kalau sedang melakukan perjalanan lagi, itu bisa mengqodho sholat dilakukan di sedang perjalanan dan dalam keadaan di qashar. Jadi kalau kita punya sholat yang ditinggal dalam keadaan melakukan perjalanan qashar, nanti kalau mau diqodho diganti di hari lain dan juga ingin diqashar lagi, berarti harus dalam keadaan melakukan perjalanan. Ayo udah di rumah mah ya nama kudu disampurnakan bisa diqashar gitu. Yang keempat, ayat wiyal musafir al-qasra ma'al ihram. Di dalam sholat qashar atau mengqashar sholat itu syaratnya apa? Syaratnya orang yang mengqashar sholat harus niat mengqashar di dalam takbiratul ihram. Kan beda dengan jamaah nanti. Kalau jamaah niatnya beda. Kalau jamaah niat jamaah takbir tetap cukup di sholat pertama walaupun bukan di takbiratul ihram. Kalau niat jamaah takhir itu di waktu pertama malah bukan di dalam sholat. Tapi kalau qashar mah harus di dalam sholat di takbiratul ihram. Pas begitu takbiratul Allahu Akbar, sholat duhur misalnya mau diqashar, usolli fardhu dhuhri rakaatain, itu 2 rakaat kan. Usolli fardhu dhuhri rakaatain qashar, atau
pas begitu itu aku berniat sholat qasar duhur atau aku berniat sholat duhur 2 rakaat di qasar. Harus diniatkan di takbiratul ihram. Kenapa ya? Karena kalau tidak di takbiratul ihram itu masuknya nanti harus mutimmin, harus menyempurnakan 4 rakaat. Oh, sholat qasar tapi usoli pada duri apa rakaat di lain di qasar 4 rakaat mah. Mandi qasar mah jadi 2 rakaat gitu. Paham? Jadi kalau niat mengqasar sholat itu harus di takbiratul ihram. Niatnya pas begitu takbiratul usoli qadha dhuhri rakaataini qasran lillahi ta'ala atau maksudatan lillahi ta'ala. Wahai saya jangan niatan langsung ya Allah pas begitu Allah apa? Berniat sholat duhur di qasar atau berniat sholat duhur 2 rakaat. Jadi kalau udah bilang 2 rakaat sudah otomatis berarti qasar gitu. Ayo, kau sholat qasar tapi 4 rakaat berarti qasar atau disempurnakan gitu. Jadi yang keempat, niat sholat qasar mesti terbawa di takbiratul ihram. Yang kelima syaratnya Allah yatamma bimuqimin. Jangan sampai orang yang sholat qasar bermakmum kepada orang yang sholat normal. Jadi kalau mau mengqasar sholat ya tentu kalau nyari jamaah yang memang dia mau mengqasar sholat. Kalaupun tidak mengqasar sholat kali dia sholat sendiri. Tidak bisa sholat qasar niatkan menyempurnakan walaupun di tahiyat. Masuk masjid ternyata ada yang sholat duhur di at-tahiyat. Niat berjamaah, tapi niat di qasar tidak sah. Jadi bisanya mengqasar sholat itu kalau dia bermakmum atau bermakmum lagi kepada orang yang memang diqasar lagi sholatnya. Kalaupun tidak ada, lebih baik sholat sendiri karena itu mengambil rukhsah. Itu mau orang sholat berjamaah disempurnakan, tapi kita mau qasar bermakmum kepada mutimmin yang menyempurnakan, yang normal itu tidak bisa. Walaupun si imam itu sedang dalam keadaan tahiyat akhir, gitu. Ya, ketentuan tuh. Jadi tadi orang yang mengqasar sholat harus memenuhi 5 syarat. Harus terpenuhinya 5 syarat. Yang pertama, perjalanannya bukan perjalanan maksiat. Perjalanannya perjalanan yang dibolehkan, perjalanan wajib, sunnah dan yang dibolehkan tadi. Yang kedua, perjalanannya harus minimal 90 km dan lebih. Yang ketiga, sholat orang yang mengqasar sholat itu adalah sholatnya yang bisa diqasar itu sholat yang 4 rakaat, zuhur, asar dan isya. Yang keempat, orang yang mengqasar sholat harus berniat qasar sholat dengan takbiratul ihram. Yang kelima, tidak boleh orang yang mengqasar sholat bermakmum kepada orang yang menyempurnakan sholat atau melaksanakan sholat normal. Itu ketentuannya tentang masalah mengqasar sholat. Nah, insya Allah nanti akan memasuki tentang menjamak sholat. Nanti akan disampaikan juga tentang bagaimana mengqasar sholat saja atau menjamak sholat saja atau menjamak dan mengqasar sholat. Kenapa? Karena mungkin yang melakukan perjalanan ini tuh sangat-sangat suka dilakukan kan. Tapi kadang-kadang kan kita nggak apa main jamak main qasar, tapi bagaimana ketentuannya. Maka insya Allah nanti akan disampaikan tentang menjamak sholat. Tapi yakin sebagian juga sudah pada tahu tentang masalah menjamak dan mengqasar sholat. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Allahumma fiqh lakum thoriqut masolat dan makadar. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa lakum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.